Sejarah Perjanjian Gianti. Perjanjian Gianti adalah sebuah perjanjian antar Kerajaan Mataram Islam dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini disebabkan oleh politik adu domba VOC yang melibatkan susunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Pada awalnya, Raden Mas Said mencoba mengambil hak sebagai pewaris tahta. Konflik memanas setelah Pakubuwana II memindahkan ibu kota ke Surakarta. Setelah kematian Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi juga ingin merebut tahta tersebut. Tetapi, VOC mengangkat Raden Mas Sujardi menjadi Pakubuwana III. VOC menyebarkan isu untuk memecah belah antara Raden Mas Said dengan Pangeran Mangkubumi dan memecah Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Kemudian, Pangeran Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sebagai wujud nyata, dibangunlah bangunan Perjanjian Gianti ini di Karanganyar, Jawa Tengah. Kauman merupakan nama sebuah kampung di Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Ngupasan, sebelah utara Keraton Yogyakarta. Ciri khas dari kampung Kauman yaitu jalan sempit lurus yang bertembokkan kapur putih di kanan kirinya, serta tembok antar rumah yang saling menempel. Nama Kauman diambil dari bahasa Arab yaitu Koimudin, yang berarti penegak agama. Sesuai dari namanya, masyarakat yang tinggal di sana adalah para keluarga ulama berpengetahuan serta memiliki pemahaman agama. Pada 29 Mei 1773, Masjid Gede Kauman dibangun. Ketika masjid itu selesai dibangun, Sri Sultan Hamengkubuwono I mengangkat abdi dalam untuk mengaktifkan kegiatan di masjid. Mereka memegang jabatan keagamaan dan mendapatkan tanah di Kauman dari Sultan. Salah satu tokoh penting dari kampung Kauman yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkaji pemikiran para tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, bahkan secara khusus ia menemui Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha. Ia juga belajar dari Ali Sorkati, seorang ulama keturunan Sudan yang sudah lama bermukim di Jawa, sehingga ia diangkat oleh Sultan menjadi khatib tetap di Masjid Gede, yaitu seseorang yang dipilih untuk menyampaikan khotbah pada sholat Jumat. Selain menjadi pengajar untuk masyarakat Kauman, ia juga menjadi pengajar Quick School di Yogyakarta dan Ospia. Pada tanggal 8 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan pada 20 Desember 1912, ia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya Muhammadiyah diakui sebagai organisasi berbadan hukum. Hal itu disetujui pada 22 Agustus 1914, tetapi hanya berlaku di Yogyakarta. Lahirnya organisasi Muhammadiyah membuat Kauman di Yogyakarta menarik pusat perhatian masyarakat dan pemerintah Hindia Belanda. Masjid Gede Kauman Yogyakarta dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Masjid ini merupakan simbol harmonisasi dari sisi kebudayaan khas Yogyakarta yang syarat akan perjalanan sejarah dengan religiusitas masyarakatnya. Masjid Gede Kauman berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan, memperkuat komunitas serta melestarikan nilai-nilai budaya Islam. Pimpinan penghulu masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau memiliki 3 tugas utama, yakni memberikan khutbah Jumat bergantian dengan 8 khatib lain dan menjadi anggota agama Islam hukum keraton. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, Masjid Gede digunakan sebagai tempat pengadilan yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama perkara masalah perdata. Arsitektur masjid bernuansa Islam. Terdapat 48 pilar dalam bangunan masjid ini, sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab, yaitu tempat pengimaman, liwan, ruang lusa untuk jamaah, serambi, bagian teras atau luar bangunan, maksurah, syaf khusus bagi raja ketika hadir di masjid, dan tempat wudhu.
Penataan dan detail bangunan pada Masjid Gede Kauman ini sangat bercirikan budaya Jawa Muslim. Gaya arsitektur Masjid Gede juga mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik masjid ini adalah 4 pilar utama yang disebut Saka Guru, dengan atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa yang menambah tajuk lambing teplok. Pada ruang sholat utama, yakni ruangan ini memiliki dinding berbahan batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati yang digunakan secara utuh tanpa sambungan yang usianya diperkirakan sekitar 400-500 tahun. Lantainya terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Ruangan ini tanpa sapuan cat sama sekali, yang menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Jadi dapat terlihat di belakang saya ini adalah serambi Masjid Gede Kauman. Serambi ini memiliki bentuk limasan lambang sari. Nah, dapat dilihat juga ini balok-baloknya. Balok-balok tersebut adalah penghubung antara penanggap dan berujung. Nah, dapat dilihat juga di atas ini ada atap-atapnya. Atap-atap ini memiliki 4 sisi dengan 2 susunan dan dihiasi oleh 1 ornamen wuwungan. Nah, serambinya ini didominasi oleh 5 warna: kuning gading, emas, merah, biru, dan hijau. Mereka itu untuk melambangkan gemerlapnya dunia. Mereka juga melambangkan waktu-waktu syalat wajib. Gara-gara warna-warna tersebut merupakan warna langit pada saat waktu syalat wajib. Jadi warna biru itu untuk isya, hijau untuk subuh, kuning gading untuk zuhur, emas untuk asyar, dan merah untuk maghrib. Dan di serambi ini terdapat umpak dan kaligrafi yang menggambarkan perkembangan kehidupan beragama di tanah Jawa. Pada serambi juga terdapat praba, yaitu saka utama yang ukurannya itu pokoknya lebih besar dari saka yang lainnya. Dan praba ini melambangkan bahwa mencapai kebahagiaan sejati itu kita harus kayak mengatasi berbagai rintangan hidup, seperti melawan hawa nafsu, sifat buruk, serta kemarahan yang ada dalam dirinya. Interior Masjid Gede Kauman Yogyakarta memadukan nilai Islam dengan budaya Jawa. Di dalamnya terdapat 3 saka guru utama dari kayu jati dengan ukiran khas Jawa, yang melambangkan kekokohan spiritual. Mihrab dihias kaligrafi Al-Quran, sementara langit-langitnya memiliki ukiran geometris yang indah. Lantai batu padas menjaga kesejukan ruangan, sedangkan jendela berornamen kayu memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara alami. Sebuah lampu gantung klasik di tengah ruangan menambahkan kesan megah. Interior ini mencerminkan kesederhanaan sekaligus kemegahan warisan budaya dan agama. Kaligrafi Arab di bangunan Keraton Yogyakarta dan Masjid Gede Kauman Yogyakarta muncul pada kisaran abad ke-18 dan ke-20. Faktor internal kaligrafi ini adanya dorongan dari Sultan Hamengkubuwono I untuk membangun kembali kerajaan Mataram Islam dan dukungan serta peran para sultan, bangsawan, ulama, dan abdi dalam yang secara ideologis mengembangkan seni keraton dengan menghindari bentuk-bentuk figuratif. Faktor eksternal adanya pengaruh yang berdampak pada bidang politik, yakni keinginan untuk menunjukkan eksistensi keraton dan ragam kaligrafi Arab meliputi hiasan di saka atau di pilar-pilar bangunan utama keraton pada dinding-dinding masjid, prasasti, dan patung simbolik. Adapun fungsi dari penempatan kaligrafi ini adalah fungsi pelambangan yang meliputi prasasti, media ibadah dan dakwah, media pendidikan, simbol keagungan dan eksistensi keraton. Fungsi dekoratif estetis yang mencakupi fungsi penghias, ekspresi seni, dan warisan kultural.